Oleh sebab itu, pemahaman yang baru tentang siapa kita di dalam Kristus akan mengubah cara kita berhubungan dengan banyak orang. Karena di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 38. Menjadi orang Kristen tidak berarti berhenti menjadi orang Manado, menjadi orang Tionghoa, menjadi orang Jawa, atau menjadi siapapun. Tidak sama sekali. Kesukuan Anda tidak lagi menentukan siapa Anda secara penuh seperti sebelumnya. Salam persaudaraan. Saudara, dalam novel karya J.R.R. Tolkien, The Lord of the Ring, dikisahkan dalam novel ini salah satu tokohnya yaitu Gimli, sang kurcaci, dan seluruh rasnya tidak mempercayai dan menyukai kaum peri. Dalam novel itu, peri dan kurcaci selama berabad-abad telah bermusuhan. Suatu saat si Gimli mendatangi wilayah peri dan berdiri di hadapan sang ratu peri, yaitu Galadriel. Gimli sedang mengalami kesedihan dan kemalangan, dan Galadriel memberi penghiburan dengan kata-kata penguatan kepadanya dalam bahasa rahasia si Gimli, bahasa yang tidak diajarkan kurcaci kepada siapapun. Gimli terkesan dengan pengetahuan yang luas tentang ras kurcaci dari Galadriel. Bagi Gimli, dia melihat sebuah hati seorang musuh yang dipenuhi kasih, kemurahan, dan pengertian. Pertemuan itu bukan sekedar membangkitkan akan kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang sulit dari Gimli, tetapi juga kekaguman terhadap sang peri, yaitu Galadriel. Saudara kasih Tuhan Yesus, kata-kata penghiburan dan penerimaan diri dari Galadriel dan beberapa ras peri membuat Gimli berubah sikap. Dan kemudian dikisahkan di akhirnya mampu bersahabat dengan Legolas dan tanda petik yang lain yang berbeda ras dengan dirinya. Saudara, ketika kasih Allah melawat dan menebus kita, maka kita memiliki sebuah identitas baru, yaitu menjadi orang Kristen. Identitas baru ini di atas kesukuan dan budaya kita. Ini tidak berarti kekristenan melenyapkan dan membuang kesukuan kita, budaya kita, kehidupan sosial saya dan saudara. Tidak sama sekali. Yakobus menasihatkan agar umat Tuhan jangan membeda-bedakan dari status sosial dan hal-hal lainnya. Tetapi marilah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dalam ayat yang ke-9 kemudian dikatakan, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bahkan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 44 berkata demikian. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu dia melanjutkan dalam ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan senada dengan itu dikatakan, apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi, Yesus ingin anak-anak Tuhan harus membangun relasi dengan cara yang berbeda. Tidak sama seperti yang dilakukan oleh dunia, di mana orang menjalin relasi karena ada sesuatu yang diharapkan. Ada keuntungan dengan pihak yang kita ajak berhubungan. Tetapi sebaliknya anak-anak Tuhan harus membangun relasi lebih daripada kaidah-kaidah yang diterima secara umum. Berelasi bukan sekedar menerima semua orang, semua lapisan, tetapi juga menjadi berkat atau membawa shalom bagi semua orang. Oleh sebab itu, pemahaman yang baru tentang siapa kita di dalam Kristus akan mengubah cara kita berhubungan dengan banyak orang. Karena di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 38. Menjadi orang Kristen tidak berarti berhenti menjadi orang Manado, menjadi orang Tionghoa, menjadi orang Jawa, atau menjadi siapapun. Tidak sama sekali. Kesukuan Anda tidak lagi menentukan siapa Anda secara penuh seperti sebelumnya. Atau kesukuan kita tidak kemudian mengatur harus atau tidak harus berelasi dengan siapa. Tetapi kasih Allah di dalam diri Anda lah yang menentukan kita untuk kemudian harus
mengasihi kepada semua orang. Dengan memahami hal ini, maka kita menjadi sosok yang berbeda. Sosok yang dikenal bukan karena kesukuan kita. Oh, suku ini baik, suku ini tidak baik. Bukan. Kita dikenal karena Kristus yang ada di dalam kita. Yang terlebih dahulu sudah mengasihi dan menebus kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kita berelasi kepada siapapun di sekitar hidup kita. Amin.